Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class for today. Yeah, with me, your lecturer. And as you can see here today, our topic today is present perfect. Ya, present perfect ini mungkin pernah belajar di SMA dulu atau di SMP, yaitu sebuah aktivitas, ya, cara mengekspresikan sebuah aktivitas yang telah kita lakukan di masa lalu, tetapi masih ada kaitannya dengan sekarang. Artinya belum selesai dia, ya. Ah, Oke, nah sekarang kita ada konteks listening di sini, ya. You are going to hear two university students. Kamu akan mendengarkan dua orang mahasiswa universitas, Carl and Sue. Namanya Carl dan juga Sue. Talking about an assignment, ya, membicarakan tentang sebuah tugas. Before you listen, look at the list of activities A to F. Jadi sebelum mendengar, lihat ini dulu katanya. Ya, ada make notes, ini A, yang A ya, ada B start to write, ada C do research, ada yang D make a plan, yang E reread books, dan yang F get a book list. Put the activities in the order which you think is best when writing an assignment. Urutkan katanya aktivitas ini yang menurutmu yang paling baik ketika kamu akan menulis sebuah tugas atau membuat sebuah tugas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah buat ini urutannya ya. Jadi, menurut saya ini ya, yang pertama adalah kita make a plan, kita buat rencana dulu ya. Setelah kita buat rencana, kita get a book list ya. Kita dapatkan urutan apa namanya daftar buku yang akan kita baca. Lalu kita research, kita cari informasinya di situ ya. Lalu kita make notes, kita buat catatan. Lalu kita reread books, kita baca ulang bukunya. Lalu kita start to write. Dan ini terakhir start to write ya. Nah, ini nggak tahu ya. It can be fit to me, but there is no guarantee that it can also fit to you all. Ya, jadi ini sangat personal sekali jawabannya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke part selanjutnya. Ya, listen to the first part of the conversation. Which five activities does Sue mention? Ya, dengarkan ada percakapannya katanya ya. Mana 5 aktivitas yang disebutkan oleh Sue? Ah, aktivitas ini maksudnya ya. Lalu urutkan katanya berdasarkan itu yang benar melalui flowchart ini. Oke. Berarti ya, saya akan mainkan videonya, audionya. Jadi cobalah dijawab ya nanti ketika audionya dimainkan dijawab urutan pertama apa, dua apa, tiga apa, empat dan seterusnya ya. Oke. Lalu kita cek bersama jawabannya. Baik, kita mulai ya. Eh, Recording 3. Hi, Carl. Have you written your assignment yet? Hi, Sue. No, I haven't. But I've been trying to get some ideas together. What sorts of things have you been doing? Well, I've worked really hard for the last 2 weeks, and I've nearly finished all the books on the reading list. I've made quite a lot of notes, but they're not very structured. What about you? I did the reading a few weeks ago, and I made notes on the most important things. I've written a rough plan this morning, and I was going to make a start on writing the assignment today, but I've decided I need to read the most important parts of the books again before I do that. I'm actually finding it quite hard. It's the first time I've ever had to write such a long essay, so I'm a bit nervous about it. Yes, it's the longest essay I've ever had to write as well. I find all the reading so difficult. I read 5 books last week, and they all said different things. Oke, dapat ya? Iya. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng. Recording 3. Hi, Carl. Have you written your assignment yet? Hi Carl, have you written your assignment yet? Halo Carl, katanya. Apakah kamu sudah menulis tugasmu? Atau belum, katanya kan? Hi, Sue. No, I haven't. Hi Sue, no I haven't. Agak lemas ya jawabannya. Dia bilang ya belum gitu loh. Tidak, belum. But I've been trying to get some ideas together. But I've been trying to get some ideas together. Aku telah mencoba untuk
ya, mengumpulkan idenya ya, kira-kira begitu ya, some ideas together. What sorts of things have you been doing? Lalu Sue nanya, what sort of thing have you been doing? Apa saja yang sudah kamu lakukan, katanya kan. Well, I've worked really hard for the last 2 weeks. Well, I've worked really hard for the last week, kata Carl. Aku telah bekerja dengan sangat keras 2 minggu akhir ini ya. And I've nearly finished all the books on the reading list. I've nearly finished all of the book on the reading list, katanya. Hampir dia selesai membaca semua reading listnya. I've made quite a lot of notes, but they're not very structured. I've made quite a lot of notes. Aku telah lumayan banyak catatan ya. Aku telah membuat lumayan banyak catatan, tapi mereka tidak terstruktur dengan baik. What about you? What about you? Nah, Carl nanya, inilah tugas kita ya. Baru Sue akan menjelaskan apa yang dia lakukan. I did the reading a few weeks ago. I did the reading few weeks ago, katanya. Ya, jadi dia ngapain tuh? Ya, dia menulis menulis pula. Did the reading weeks ago. Artinya dia telah membaca ya. Membaca beberapa minggu yang lalu ya. Oke. Dia telah membaca beberapa minggu yang lalu. Lalu apa lagi dia bilang? And I made notes on the most important things. And I make notes for the most important things. Nah, membaca di sini dia mencari-cari ya. Berarti ini sama dengan do research sebenarnya ya. Jadi kita akan buat di sini C. Ya, dia I did the readings few weeks ago, katanya. Aku telah membaca. Ya, membacanya membaca awal, mencari-cari toh. Jadi itu ya. Lalu apalagi dia bilang tadi? And I made notes on the most important things. And I make notes for the most important things. Jadi dia buat notes. Jadi yang ini A ya, oke. Lanjut. I've written a rough plan this morning. I've written a rough plan this morning. Aku telah menulis rough plan this morning ya. Plan sebuah rencana kasar lah ya. This morning berarti dia. Oke. Dia bilang di. And I was going to make a start on writing the assignment today. And I was going to nulis assignment-nya sekarang. Berarti start to hari ini maksudnya start to write yang B ya. Oke. But I've decided I need to read the most important parts of the books again before I do that. Nah, but apa dia bilang? To read the most important parts of the books again before I... But I've decided I need to read the most important parts of the books again. But I've decided I need to read. Aku telah memutuskan aku butuh membaca the most important thing of the book again. Bagian yang paling penting dari buku itu dulu. Before I do that. Before I do that. Sebelum melakukan ini kan? Berarti dia reread. Nah, berarti salah. Berarti ini jawabannya adalah ini dulu, ya kan? E dulu, D baru B. Berarti di sini B ya, di sini kita ganti menjadi D. Salah dikit urutannya ya. Oke. So the first thing to do ya, yang mentioned by Sue atau Sue mentions adalah dia research ya, dia cari-cari dulu, baca. Setelah itu dia make some notes ya. Lalu dia reread the books again. Maksudnya buku yang itu tadi banyak dia baca itu ya. Oke. Lalu baru dia make a plan, ya rough plan, lalu baru dia start to write. Oke. Nah, selanjutnya listen to the second part of the conversation and fill in the gaps. Kita dengarkan bagian kedua ya. Lalu kita isi gaps yang ada di sini. Ya. Nomor 1, Sue. Ngomong apa, Sue? I bla 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 plenty of information for the assignment. Lalu nomor 2, when I was in the library last week, I bla 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 those leaflets. Leaflets tahu ya? Leaflets itu pamflet kalau kita bilangnya. Dia leaflets tempelnya di kayak di pohon-pohon mungkin ya, gitulah. Spanduk-spanduk kecil gitu. Lalu I bla 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 tired, capek since I started this course. Semenjak saya memulai pelajaran ini.
Lalu yang 4, I bla 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 and I'm already tired dan aku. Nah, kita lihat ya bagian kedua. Sekalian mendengar, sekalian mengisi. Oke? Good. I find the best approach is to read only the sections that you need in order to answer the question. You don't usually have to read the whole book. I've collected plenty of information for the assignment that way. Oh, that's good advice. I've been trying to read the whole of each book, and the more I read, the more confused I get. I probably wasted a lot of time last week. Oh, I'll tell you what other things I found really helpful. When I was in the library last week, I read those leaflets called How to Get the Best Out of the Library and How to Write Assignments. They really helped. Have you read them? No, I haven't even seen them. I'll have to get hold of a copy. They sound very useful. I really need some direction. I find I'm so tired at the moment. I've read 6 articles this week, but I can barely remember what they said. In fact, I've been feeling tired since I started this course. I know what you mean. I felt like that as well at the start, until one of my tutors told me it was far more important to get enough rest than to stay up late studying. I've gone to bed early every night since then, and I managed to concentrate for longer during the day. So in the end, I do actually get more done. I went to bed at 10:30 last night, and I feel great. Well, I've just got up, and I'm already tired. I must try going to bed earlier. At least till I've done this assignment. Yeah, it should help. Oke ya, have you got it? Oke, let's replay the audio. Nomor 1, kita cari jawabannya ya. Apa yang dibilang oleh Sue? Plenty of information. Plenty ini kalau tidak tahu artinya banyak ya artinya. Plenty of water, air yang banyak. Plenty of books, buku yang sangat banyak. Plenty of information, information yang sangat banyak for the assignment, untuk tugas. Kita mainkan. I find the best approach is to read only the sections that you need in I find the best approach is to read only the section you need. Ya, aku menemukan ya cara terbaik lah ya adalah dengan membaca section yang kamu butuhkan saja, katanya. Ya iyalah, masa mau dibaca semua buku 600 halaman kan nggak mungkin. order to answer the question. You don't usually have to read the whole book. You don't actually need to read the whole book. Kamu sepertinya tidak butuh untuk membaca semua bagian buku, katanya kan. I've collected plenty of information for the assignment that Nah, itu jawabannya tadi ya. Dapat nggak? you don't usually have to read the whole book. Oke, siap-siap dengarkan. I've collected plenty of information for the assignment. Nah, apa tuh? Iya. Dia bilang I've collected. I have. Ya. I have collected. Tapi dia singkat I've collected katanya. Ya. Dia singkat menjadi I've collected plenty of information for the assignment. Aku telah mengumpulkan, have collected plenty of information for the assignment. That way. Oh, that's good advice. I've been trying to read the whole of each book, and the more I read, the more confused I get. Oke ya. I have collected plenty of information for the assignment. Aku telah mengumpulkan banyak informasi untuk assignment. Oke. Ya, telah berarti dia ya ngumpulkannya kapan? Di masa lalu ya. Dan sekarang sudah terkumpul gitu loh, ya. Oke. Nah, namanya telah. Saya telah makan. Ya, berarti makannya kapan tuh? Ya. Ya di masa lalu, tapi kenyangnya masih sampai sekarang ketika ngomong kan, gitu ya. I've collected plenty of information. Aku telah mengumpulkan. Berarti sekarang informasi sudah ada dengan dia kan? Iya. Oke, nomor 2. When I was in the library last week, ketika aku berada di perpustakaan minggu lalu, those leaflets. Apa yang terjadi dengan leaflets? Aku bla 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 apa ya kayak poster-poster kecil itu katanya kan, pamflet-pamflet itu. I probably wasted a lot of time last week. Oh, I'll tell you what other things I found really helpful. When I was in the library last week. Nah, dia akan sebutkan jawabannya nih. When I was in the library last week. Kenapa? I read those leaflets called
Oke, iya, read those leaflets. Aku membaca. Ini bentuk lampau ya. Kan bentuk pertamanya itu read. Lampaunya juga, tapi bacanya read. Iya kan? Verb tiganya read. Jadi sama tulisan cara baca. I read those leaflets. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. When I was in the library last week, ketika aku berada di perpustakaan minggu lalu, I read, aku membaca waktu itu, katanya kan. Jadi yang mana kejadian awal? Ya, di library dulu baru membaca. Nggak mungkin baca dulu baru berada di library kan. I read those leaflets. Aku membaca leaflet itu, ya. Di mana leafletsnya? Di library berarti kan. Oke, good. Nomor 3. How to get the best out of the library and how to write assignments. They really helped. Have you read them? No, I haven't even seen them. I'll have to get hold of a copy. They sound very useful. I really need some direction. I find I'm so tired at the moment. Apa dia bilang? I find I'm so tired at the moment. I've read 6 articles this week, but I can barely remember what they said. In fact, I've been feeling tired since I started this course. Oh, ini jawabannya ternyata. In fact, Remember what they said. In fact, jawabannya ini ya. I've been feeling tired since I started this course. Apa? I have been, kata dia. Have been itu singkatan ya. Sebenarnya yang disebutkan adalah I have been really tired since I started this course. Aku ya have been really tired. Telah sangat capek katanya kan. Ya, since I started this course. Tired ini capek kan. Semenjak aku started this course. Ya. Jadi apa namanya? Dia merasa capeknya semenjak dia berarti bareng kejadiannya. I've been really tired since I started this course. Oke. Aku telah capek ya semenjak aku memulai kelas ini. Mata kuliah dia itu ya yang ada tugasnya itu. Oke, lanjut apa lagi dia bilang? I know what you mean. I felt like that as well at the start, until one of my tutors told me it was far more important to get enough rest than to stay up late studying. I've gone to bed early every night since then, and I managed to concentrate for longer during the day. So in the end, I do actually get more done. I went to bed at 10:30 last night, and I feel great. Well, I've just got up and I'm already tired. Well, I've just got up and I'm already tired. Apa dia bilang? I've just got up. Got up tuh bergadang ya. Aku telah begadang and I'm already tired. Ya. Begadangnya dari malam tadi dan efeknya masih sampai ketika dia ngomong. Makanya dia bilang I'm already tired. Aku sudah capek katanya kan. Oke, itu ya jawabannya ya. Nah, sekarang look at your answers to exercise 3 and find examples of each of the following. Ya. Kita lihat ya, exercise 3 ini. Oke, kita temukan contoh dari berikut. Something that only happened recently. Cari sesuatu yang terjadi baru saja terjadi. Yang mana yang baru saja terjadi? Ya. Ayo yang mana? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Happened recently. Baru saja terjadi. Ya. Ini ya nomor 4 ya. I've just got up. Oh ya, ini bukan bergadang, sorry. Aku baru saja bangun katanya. Kebalik tadi. Berarti ini ya. Salah tadi. I've just got up. Aku baru saja bangun. Aku baru saja telah bangun. Sorry ya. I've just got up. Iya. And I'm already tired. Berarti yang baru ini ya, baru bangun kata dia. Oke. Lalu yang B, something that happened at some time before now, but we do not know when. Sesuatu yang telah terjadi, ya, di masa sebelum sekarang, tapi kita tidak tahu kapan. Sebelum sekarang, tapi kita tidak tahu kapan. Mana nih? Oke.
sebelum sekarang, tapi kita tidak tahu kapan. Something that happened at some times before now, but we do not know when. Sini ya, aku telah mengumpulkan sebelum sekarang kan telah, tapi kita tidak tahu kapan. Nah, ini kayaknya ya. Nomor 1. Oke. Yang C, an action plus the length of time it has been going on. Sebuah tindakan ya ditambah dengan lamanya waktu tersebut telah terjadi. Mana? Ya. An action. Ini ya, I've been really tired. Aku telah ya sejauh ini merasa capek. Nah, ini. Ya, nomor 3. Yang D, something that happened at a stated time in the past. Ya. Sebuah kejadian atau sesuatu yang terjadi pada waktu yang disebutkan di masa lampau. Mana nih? Ya. Kejadian di masa lampau. Mana? Iya, nomor 2 ya. Nomor 2. Kenapa nih? I read. Ini kan lampau. Kapan dia read ini? When I was in the library. Berarti itu ya. Nah. Ya. Lalu, which tense is used in each of the examples? A sampai D. Tenses apa yang dipakai? Nah, ya. Oke. Yang 4, something that only happened recently. Sesuatu yang baru saja terjadi. Nomor 4, I have just. Ini tensesnya adalah present perfect. Ya. Aku baru saja bangun. Aku baru saja bangun berarti dia tuh waktu dia ngomong sedang proses bangun membuka mata atau sebenarnya udah bangun. Nah, udah bangun kan gitu. Ya. Nah, udah bangun, aku baru saja makan. Apakah ketika orang tuh ngomong dia sedang makan? Tidak kan? Baru saja telah selesai makannya ketika dia ngomong, tapi jaraknya belum lama gitu loh. Dan dampaknya masih ada. Nah, ini adalah present perfect. Lalu yang B, something that happened at some time before now but we do not know when. Nah, sesuatu terjadi ya di masa lampau ya. Sesuatu terjadi pada suatu waktu sebelum sekarang, tapi kita tidak tahu kapan. Nah, nomor 1 kan, I have collected plenty of information for this assignment. Aku telah mengumpulkan. Ya, kalau ini tadi ada tanda I'm already tired. Sekarang saya capek. Nah, kalau yang ini, sorry ya, mirip-mirip dia nih sebenarnya, sama. Ya, terjadi di lampau, tetapi kita tidak tahu kapan. Nah, sama ya. Yang ini terjadi di lampau sebelum sekarang terjadi. Yang ini terjadi di lampau tapi kita tidak tahu kapan. I've collected. Aku telah mengumpulkan informasi. Kapan dia mengumpulkan nggak tahu. Tapi kapan dia mengumpulkannya yang jelas di masa lampau. Dan itu pun nomor 1. Dan itu pun menggunakan present perfect. Gitu ya. Oke. Lalu yang C, an action plus length of time it has been going on. Sebuah tindakan ya plus lamanya waktu. Mana? Nah, ini I've been really tired. Aku ya telah merasa capek. Sepanjang mana waktunya dia capek ini? Since I started this course. Sejak saya mulai course ini. Jadi kalau course-nya mulai 2 bulan yang lalu, dari hari pertama sampai sekarang dia ngomong dia capek, ada durasi waktunya kan? Nah, ada durasi waktunya. Ini I've been ini disebut dengan ya present perfect juga. Gitu? Iya. Lalu something that happened at a stated time in the past. Sesuatu terjadi pada waktu yang jelas di masa lampau. Mana? Nomor 2 juga. Iya kan? I read those leaflet. Aku membaca ya pamflet itu. Kita sebutnya pamflet kan. Kapan? Dijelaskan waktunya. When I was in the library last week. Ya, kejadian terjadi di masa lampau dan waktunya disebutkan. Ini adalah apa? I read. Past, ya simple past tense. Nah, ini simple present perfect, present perfect, present perfect. Oke? Nah, jadi sudah tahu sekarang apa itu present perfect? Present perfect adalah untuk 1, menceritakan sesuatu yang baru saja terjadi. Nih, baru saja terjadi. Nomor 4 kan. I have got up. Aku baru bangun. Baru saja terjadi dia kan. And I am already tired. Dan aku telah capek sekarang. Bangunnya kapan? Sebelum dia ngomong I'm tired. Kan gitu. Nah, perfect.
Kapan lagi? Sesuatu yang terjadi pada waktu sebelum sekarang, ya. Tapi kita nggak tahu kapan, ya. I have collected plenty of information. Aku telah mengumpulkan banyak informasi. Kapan? Ya sebelum dia ngomong itu dia udah ngumpulkan, tapi kita nggak jelas kapan waktunya. Tetapi yang jelas sebelum dia ngomong, sebelum sekarang. Itu pun juga present perfect. Lalu apa lagi? An action, sebuah kejadian atau tindakan, that length of time, yang panjang waktunya, it has been going on. Ya, plus ditambah dengan panjang waktunya. Nah, nomor 3. I've been really tired. Ini kan have, ya, juga kan ketemu dengan verb been, verb 3-nya to be. Dan itu pun adalah present perfect. Kapan durasi waktunya? Walaupun dia tidak sebut, ada di sini. Since I started this course, sejak saya memulai course ini. Kalau course ini dimulai seperti saya bilang 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, maka dia telah capek semenjak 2 bulan yang lalu. Ada durasi waktunya. Dan itu pun pakai present perfect. Nah, ketika kejadian terjadi di masa lampau, waktunya jelas, maka dia adalah past tense. I read those leaflets yang kemarin kita pelajari. Oke ya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa present perfect itu tadi ya, kejadian terjadi di masa lampau sebelum sekarang. Tapi masih ada dampaknya sampai sekarang. Itu kan? Dan juga kalau dia jelas dia yang kedua adalah dia tidak jelas waktunya kapan, tapi di masa lampau. Tapi kalau dia jelas waktunya, biasanya dia adalah simple past tense. Oke ya. Dan bentuknya nih selalu lihat nih, ada have. Kalau kemarin past tense kan langsung verb aja, dia ada have, ada have, ada have. Iya, ingat. Nah, biasanya rumusnya itu subjek ya bertemu dengan verb have ya atau has, have atau has ya ditambah dengan bentuk ketiga dari verb. Contoh ya. Ini kan collect ini mengumpulkan. Kalau mengumpulkannya di masa lampau kayak kita pertemuan kemarin, I collected ya plenty of information last week. Ini jelas kan? Nah, kalau perfect dia begini. Aku telah mengumpulkan ya. Sebenarnya I have itu ya. Ketemu dengan verb 3. Verb 3 dari collect. Kita cek. Collect ini kata kerja satunya collect. Kata kerja kedua lampaunya collected. Kata kerja ketiganya collected juga ternyata. Boleh dicek ya. Maka bertemu dengan karena rumusnya verb 3, maka kita buat begini. I have collected ya plenty of information. Nggak ada pakai last week. Kalau pakai last week, maka dia jadi past tense. Nah, karena dia biasanya kalau present perfect tidak jelas waktunya. Ya. Jadi begitu. Loh, fungsinya untuk apa, Pak? Kalau gitu, kalau dia hampir sama. Ya, itu tadi fungsinya. Karena ketika kita berbicara, terkadang kita tidak ingat kapan kejadian itu detailnya kan. Misalnya kita ingin menceritakan sebuah kejadian di masa lampau, tapi kita tidak ingat kapan misalnya ya. Intinya ya saya sudah kumpulkan ya informasinya atau misalnya oke, kita bagi tugas. Nah, kamu sudah kumpul belum tugasnya? Ya kan? Kita cuma bilang bahwa saya sudah bukan kumpul tugas, kamu sudah kumpulkan bahannya. Kita cuma mau bilang bahwa ya saya sudah kumpulkan. Kita tidak ingin bilang bahwa saya telah berhasil mengumpulkan semuanya di hari ketiga minggu lalu misalnya kan. Karena kita nggak ingat kapan itu semua terkumpulkan. Maka kita menggunakan perfect. I have collected all of the materials misalnya. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya subjeknya berganti, dia telah mengumpulkan banyak. Ya udah ganti she, makanya pakai has. She has collected ya all of the information. Nggak perlu pakai last week atau kapan keterangan jelas. Artinya dia telah. Jadi fungsi ini mirip dengan bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan kata telah atau sudah. Jadi has dan have di sini ya bukanlah artinya kata kerja yang punya. I have a car. Saya punya mobil. Bukan. Have di sini adalah penanda tenses yang artinya sudah gitu loh ya. Terus kenapa yang ini pakai been? Nah, jadi begini. Ya. Saya capek kalau misalnya kita pisahkan ya. Misalnya present tense. Saya capek. I am tired. Kan gini.
Kalau lampau, saya capek. I was tired. Nah, kalau perfect, I have ketemu dengan verbnya. Verbnya adalah am dan was, ya kan? Karena verbnya di sini verb bantu, kata kerja bantu. Am, was, are itu bentuk ketiganya adalah been. Nah, makanya dia menjadi I've been tired. Gitu. Clear ya? Nah, oke. Ya. Nah, kalau clear ya, itu dulu untuk pertemuan kita kali ini ya, difahami dulu lebih dan kurang saya mohon maaf. Lanjutnya kita akan jelaskan ini fungsinya. Maybe I'm going to tell this in the classroom ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.